Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita habiskan pembahasan nama Allah yang ke-7 dan ke-16 ya. Masih berbicara nama Allah Al-Qahhar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Kemarin kita membahas tentang wali ya. Wali itu ada dua, ada wali mastur, ada wali masyhur. Wali mastur wali yang tersembunyi. Kalau wali masyhur itu wali yang terkenal. Kalau kita memusuhi wali, kata Allah, adalah kita itu menjadi musuh Allah. Nah, yang teruk itu kita sama wali mastur ya. Kita tidak tahu kalau wali mastur itu tersembunyi. Kita tidak tahu, kadang-kadang dia cuma sebagai tukang pungut sampah atau buruh, atau dia tidak punya kelihatan seperti wali masyhur yang punya kemuliaan. Nah itu, kalau sempat kita temusuhi wali tersebut, nah berarti kita bermusuhan dengan Allah. Kalau sudah bermusuhan dengan Allah, bisa menang tak kira-kira kita? Na'udzubillah min dzalik. Maka kita diajarkan untuk tetap berbuat baik kepada siapapun, karena takut nanti kalau kita berbuat zalim, takut mereka itu adalah termasuk dalam golongan wali mastur, walinya Allah yang mastur. Nah itu ya. Nah, hari ini kita kembali lanjutkan pembahasan tanda-tanda seorang wali atau wali masyhur. Nah, kalau beliau wali masyhur ini gampang ya kita ketahui karena terkenal. Seorang wali itu alim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukum-hukumnya. Allah tidak akan mengangkat seorang wali yang awam, artinya bukan orang alim. Jadi kalau bukan orang alim, tidak bakal diangkat Allah menjadi wali. Makanya kalian jangan tertipu. Sekarang nih banyak yang ngaku-ngaku wali. Tengok dulu, dia orang alim atau tidak ya. Nah, kata guru kita kemarin kan, walau macam mana kesaktiannya, macam mana hebatnya dia bisa terbangkah atau apakah, tapi kalau dia bukan orang alim, maka jangan dulu kita menganggap dia sebagai seorang wali. Kalaupun dia mau mengangkat, Allah itu mau mengangkat orang yang awam, orang-orang yang biasa saja, bisa aja Allah pengen mengangkat orang yang biasa aja. Jangankan orang biasa aja, pencuri pernah ya, akhirnya menjadi wali. Pencuri masuk ke rumah seorang wali kutub, seorang rajanya wali. Sekali keluar besingit di bawah tempat duduk. Tiba-tiba datang wali-wali yang lain. Ini kan raja wali nih, kutub ya. Datang wali yang lain mengatakan bahwa ada salah satu wali di daerah mana begitu meninggal. Maka harus cepat-cepat malam ini cari pengganti. Kata wali kutub itu, nih yang di bawah nih menjadi wali penggantinya. Pencuri ya, akhirnya menjadi wali. Apalagi orang awam, terserah Allah lah ya dak. Nah, tapi mesti dia menjadi orang alim. Nah, bagaimana ceritanya bisa jadi orang alim? Orang yang awam menjadi wali, maka dia diberikan dulu oleh Allah ilmu, namanya ilmu laduni ya. Ilmu laduni ini dia tidak mondok sampai 40 tahun, sampai 10 tahun, enggak. Bisa kadang-kadang cuma sehari, bisa kadang-kadang cuma sebulan,
Bisa kadang-kadang cuma 3 bulan. Bisa kadang-kadang cuma 6 bulan. Sudah jadi alim, melebihi, melompati orang yang belajar 10 tahun. Ya. Itu laduni ya. Jadi bisa aja Allah mengangkat seorang yang awam menjadi seorang wali karena dikasih laduni. Ada kisah ini orang namanya, nanti di ujungnya dia jadi seorang wali dan sekarang jadi seorang ulama besar yang bergerak Syekhul Islam. Namanya Abu Zakaria Al-Ansari. Abu Zakaria Al-Ansari ini kisahnya, dia tuh suka ngikuti ulama. Pakaiannya tuh suka ngikut ulama, pakai jubah, pakai sorban, pakai pokoknya kayak ulama besar gitu ya. Ngikuti ulama besar ya. Sekalinya pas ada ijtima tuh pertemuan ulama-ulama besar. Orang tidak tahu, sangka orang dia ini seorang ulama besar karena pakaian nanti itu kayak pakaian ulama. Akhirnya diundang dia. Pas diundang, pas di kumpulan itu wali dan ulama-ulama semua, orang-orang kibar semua, orang besar. Nah, dipanggil dia sama ulama yang lain karena pakaiannya mantap, dipanggil ya Syekhul Islam. Syekhul Islam tuh panggilan luar biasa ya. Syekhnya orang Islam, gurunya orang Islam, berarti ulama besar. Ya Syekhul Islam. Nah, dipanggil Syekhul Islam. Tapi dia gemetar. Aduh, katanya, celaka nih katanya gitu kan, bahasa tungkal ya. Awak tak punya ilmu, pakaian kita mantap, sangka orang ulama besar. Tapi kalimat Syekhul Islam yang disampaikan orang tadi itu, ulama tadi itu, akhirnya apa? Jadi doa untuk dia. Dan akhirnya Syekhul Islam itu ingin dia tekadkan dalam hati, orang manggil aku Syekhul Islam nih, aku harus jadi Syekhul Islam yang betulan. Akhirnya dia belajar, betul-betul dia belajar, tapi belajarnya tuh melompat. Kita kalau tertinggal jangan berjalan ngejarnya. Kalau kita tertinggal berlari ngejarnya. Paham? Kalau kita nih tertinggal nih ilmu, jangan berjalan. Kalau berjalan lambat, bisa 10 tahun. Tapi berlari kan kencang, artinya luar biasa nih Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari. Lari itu maksudnya dia ekstra belajarnya. Akhirnya dia sampai menjadi seorang ulama juga akhirnya, dan menjadi ulama besar, mengungguli daripada ulama-ulama yang lain. Bergelar Abu Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam. Jadi doa orang tadi memang betul-betul terjadi pada diri beliau. Ini kenapa nih? Ini karena Allah menghendaki. Kalau dia belajar, tidak terkejar lagi, waktunya sudah tua, tidak terkejar lagi. Tapi karena laduni, nah laduni itulah laduni itu. Ya, orang belajar 10 tahun, dia belajar sebulan, udah jadi orang besar. Jadi kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu jauh cerita Zakaria Ansari. Ada lagi cerita yang dekat dengan zaman kita, ya. Mungkin kalian masih hidup waktu beliau masih hidup, yaitu Muallim Syafi'i Hazami, Jakarta. Saya dulu waktu Syekh kita datang, Syekh Mehmet datang, kami sama Bang Syahrul sama Padli bertiga, sama satu lagi Marwan. Itu yang ngajak kami ke makam Muallim Syafi'i Hazami di Jakarta Selatan. Kami ziarah ke situ karena saya tahu cerita beliau. Beliau ini awalnya seorang honor pegawai di RRI Jakarta. Ya, RRI Jakarta. Honor kayak biasa, pegawai biasa. Entah macam mana ceritanya, mungkin dikasih hidayah sama Allah. Umur 40 tahun berhenti beliau menjadi seorang pegawai di RRI Jakarta. Beliau menghabiskan waktunya dari umur 40 itu belajar menuntut ilmu. Ya, belajar menuntut ilmu, saking luar biasanya dia belajar sampai-sampai kadang-kadang lupa
masang kancing baju. Ini ceritanya betul nih. Saking sukanya membaca kitab, saking semangatnya belajar, tak ingat apa-apa lagi. Kadang-kadang kata murid dia, ngancing baju ini timpang bahasa kita. Ya, timpang. Tapi akhirnya dia menjadi seorang muallim. Muallim itu tahu enggak? Muallim itu gurunya para kiai. Ya, umur 40 tahun, ya. Awalnya dari dia remaja sampai umur 40 tahun jadi seorang pegawai di perusahaan RRI, TPRI atau PRRI begitu ya, di Jakarta sana. Umur 40 tahun beliau belajar sekitar 10 tahun, akhirnya 50 tahun jadi ulama besar. Itu Muallim Syafi'i Hazami. Jadi gampang bagi Allah ya. Ini cerita saya ini bagi yang tertinggal, ingin mengejar, lari. Jangan berjalan. Kalau berjalan sempat lagi. Kalau yang mondok tak apa-apa lah, umur masih 15 tahun di pondok pesantren berjalan tak apa-apa. Tapi kalau kita sudah umur di atas, kalau nak jadi ulama, berlari. Ya. Nah, iya. Nah itu ya, laduni tadi. Sama juga dengan Habib Noval Alidrus yang di Solo. Beliau tuh cuma 6 bulan mondok di Dalua. Orang mondok puluhan tahun, dia 6 bulan keluar jadi ulama. Itu juga laduni. Tapi kita jangan ikut-ikut ya. Aku mondok 6 bulan jadilah keluar jadi ustaz. Bisa. Itu ketentuan Allah. Ada orang cuma sebulan mondok keluar jadi ulama. Ada orang mondok 3 bulan keluar jadi ulama. Ada yang mondok 6 bulan keluar jadi ulama. Itu kehendak Allah. Jangan diikuti. Ya. Kalau kita bukan makomnya 6 bulan udah jadi apa-apa belum? Ya. Nah, itu ya. Nah, itu tadi ilmu laduni. Jadi kalau Allah ingin menghendaki orang itu menjadi wali, dia orang biasa dikasih ilmu laduni, jadi alim juga dia, akhirnya menjadi wali. Dan yang kedua cirinya, ya, ciri seorang wali atau tanda-tanda seorang wali masyhur itu adalah diamnya orang itu lebih banyak daripada bicaranya. Apabila berbicara, wali masyhur itu ia berbicara dengan ringkas dan jelas, tidak kotor, tidak berdusta, tidak memperkenalkan kebaikan diri. Jauhnya dengan kita ya, kita terlalu banyak bercakap. Terlalu banyak bercakap. Nah, ini jauh dari tanda-tanda seorang wali masyhur. Jadi perlu aja, ya. Guru saya dulu, kiai saya dulu, itu kalau bercakap Quran, hadis. Quran, hadis. Kalau enggak tuh berdiam beliau. Quran, hadis. Kalau enggak tuh berdiam kecuali bercanda. Tapi orangnya humoris, ya. Orangnya humoris. Jadi kalau dia enggak bercanda, bercandanya betul. Saya dulu pernah pulang, ya. Saya mau pulang dari Pekalongan. Pak Yai, saya mau pulang Pak Yai. Oh iya, silahkan. Sama siapa pulangnya? Sendirian Pak Yai. Naik apa? Naik bis. Nah, bohong kamu katanya Nurhalis, bohong kamu. Bukan sendirian kamu. Enggak sendirian Pak Yai. Enggak katanya. Kamu rame katanya. Coba, enggak mungkin satu bis itu kamu sendirian aja gitu dia kan. Rame orang di bis itu. Nah, itu bercandanya begitu. Ya, bercandanya benar. Memang betul kita balik. Ya. Enggak mungkin kita sendirian cuma di bis, balik ke Tungkal nih kan. Rame gitu, bohong kamu sendirian. Itu ya. Tapi berkeramat beliau tuh ya. Pernah satu ketika ada orang lewat di depan rumah beliau. Beliau itu kan sudah sepuh. Dari pondoknya tuh ke rumah beliau itu lumayan juga berjalan. Dari sini mungkin ke Masjid Al Istiqomah tuh ya, jalan kaki ya. Dari rumah beliau ke pondok. Jadi pas lagi jalan, ada anak muda nih ngetrek, ngebut motor ya. Ngaruk-ngaruk gitu kan. Berjalan, kata Pak Yai, mudah-mudahan dia mendapatkan jalan yang lurus. Akhirnya motornya tidak belok-belok. Tumbur jatuh ya. Tidak bisa belok di tikungan karena mendapatkan jalan yang lurus ya. Nah, itu karomahnya beliau tuh ya. Itu satu yang saya sampaikan. Masih banyak lagi yang lain karena saya khidmah sama beliau. Saya tidak banyak di pondok. Saya itu ikut beliau kemana-mana, jadi banyak tahu cerita tentang guru tersebut ya. Nah, kalau yang karomahnya banyak ya. Nah, itu tadi. Orangnya tak banyak bercakap.
Kalau bercakap pasti yang manfaat. Kalau tidak, tak mau dia bercakap. Yang ketiga, tidak memperdulikan orang-orang yang mencela dan memusuhinya. Ini juga saya temukan dengan guru itu. Banyak orang mencibir beliau, banyak orang menghina beliau, udah ada pengaruh gitu nah. Tidak ada pengaruh. Ya, dipuji dengan dicaci tidak ada pengaruh. Biasa-biasa be, santai aja beliau. Pernah juga pengajiannya diberhentikan secara tak jelas gitu kan. Istirahat pengajian tuh tak jelas. Dia kan beliau ngisi pengajian banyak kemana-mana. Biasalah beliau. Nanti orang tuh minta ngisi lagi, datangi beliau lagi. Nah gitu ceritanya. Tidak ada dendam kau kan kemarin tuh memberhentikan pengajian kan tak jelas subuh anunya, apa alasannya. Sekarang nak datang dan minta isi lagi pengajian. Apa misalnya apa gitu, ada dia datanglah beliau. Selagi memberi manfaat, tidak dendam gitu ya. Yang keempat, tidak mau menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Boro-boro kejelekan orang lain. Yang keluar hadis Al-Quran. Cuman nyebut kejelekan orang ini wali-wali Allah. Jadi 4 ini tandanya. Kalau 4 ini pasti dia wali. Kalau dia 4 ini maka dia waliullah. Yang pertama apa? Dia orangnya alim. Yang kedua, dia tidak banyak bercakap kecuali yang bermanfaat. Yang ketiga, tidak memperdulikan antara celaan dengan pujian. Celaan orang, hinaan orang dengan pujian orang itu tidak berpengaruh dengan dia. Santai, netral gitu ya. Kalau kita kan tidak. Kalau dipuji orang mulai dah naik ke atas langit. Ya, ujung-ujungnya ngajai ngopi. Nah, kawannya hebat pula nih, kawannya tak anu nih. Pantang dipuji sedikit bisa ngajak ke warkop nih. Nah, kebetulan lagi buntu puji-pujinya, bagian ke warkop. Ada tak yang kayak gitu? Ada ya. Kita ini tak bisa dipuji. Kalau puji naik setinggi langit. Kalau wali tak, dia tak ada pengaruh. Nah. Kemudian dengan 4 macam tanda itu kita sudah bisa menilai dan membandingkan atau membedakan manakah wali Allah yang benar dan mana yang dusta. Jadi tengok aja kalau ada orang bilang dia tuh wali berkeramat, tengok dulu yang 4 nih ada tak pada dirinya ya. Dia orang alim atau tidak? Dia banyak bercakap atau tidak? Dia berpengaruh tidak dengan celaan atau pujian? Yang keempat, dia suka nyebuti kejelekan orang enggak? Kalau kita masih jauh ya. Kalau wali Allah begitu. Apabila keimanan seorang pada Al-Qahar, cerita wali sudah selesai. Apabila keimanan seorang pada Al-Qahar itu sudah benar, ia akan meneladani makna sifat tersebut, yaitu dengan cara mensiasati dan mengendalikan musuh-musuhnya agar dapat dikalahkan. Kan kemarin arti Al-Qahar itu adalah yang maha mengalahkan. Nah, kalau kita sudah beriman dengan Al-Qahar, paham dengan Al-Qahar, bagaimana akhlaknya kita? Dengan apa buah dari iman kita kepada Al-Qahar itu? Buah dari iman kepada Al-Qahar itu apa? Yaitu dapat mengalahkan musuh-musuh agar musuh bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Maksudnya musuh siapa? Musuh yang bagaimana? Nah, sedangkan musuh yang paling besar dan berat adalah nafsu yang berada dalam diri. Yang dimaksud mengalahkan musuh-musuh kita tadi itu adalah mengalahkan nafsu yang ada di dalam diri. Ternyata nafsu yang ada dalam diri itulah musuh terbesar kita. Bukan lawan betinju, bukan ya, tetapi mengalahkan nafsu. Apabila keimanan seseorang pada Al-Qahar itu sudah benar, ia akan meneladani makna sifat tersebut. Nah, karena apa nafsu dikatakan sebagai musuh? Kenapa kok nafsu itu dikatakan sebagai musuh? Syahwat dengan himmah. Saya tadi baca di mana gitu ya. Ada perbedaan antara syahwat dengan himmah. Itu sama-sama tuh, mirip ya. Himmah itu semangat, syahwat itu semangat juga. Tapi kalau himmah, semangatnya bukan karena nafsu, karena bukan dorongan nafsu. Tapi kalau syahwat itu semangatnya adalah karena dorongan nafsu. Kalau himmah itu bagaimana? Identik kepada perbuatan baik. Himmahnya beribadah, nah berarti semangatnya dalam beribadah.
beribadah. Himmahnya menuntut ilmu, ya. Seperti tadi tuh Muallim Syafi'i Al-Hazami diceritakan muridnya ketika belajar untuk ngerjar ketertinggalan tadi, sampai-sampai kadang-kadang bisa lupa ngancing baju karena luar biasa himmahnya menuntut ilmu. Semua didatanginya pengajian yang ada di Jakarta, pengajian ulama-ulama habaib didatanginya semua bawa kitab. Ini himmahnya luar. Nah, kalau himmah itu semangat tetapi atas dorongan dalam berbuat kebaikan. Kalau syahwat adalah semangat tapi dorongannya kepada nafsu. Nah, ini membedakannya. Dan sementara musuh kita terbesar itu adalah nafsu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, nafsu lebih berbahaya dari syaitan. Kita takut dengan syaitan, ternyata yang lebih berbahaya itu kata Imam Al-Ghazali adalah nafsu daripada syaitan, daripada godaan syaitan. Kenapa? Karena apabila seorang mampu mengendalikan dan menundukkan nafsu, maka ia akan mampu mengalahkan syaitan. Karena syaitan menggunakan nafsu manusia untuk menjerumuskannya. Jadi syaitan itu dia tuh menggoda orang kalau orang tuh dikendalikan oleh nafsu. Paham enggak? Kalau kita yang bisa mengendalikan nafsu, syaitan tak berkutik untuk menggoda kita. Tapi kalau orang tuh dikendalikan oleh nafsu, nah ini gampang syaitan tuh, tinggal cuil aja lagi. Ya. Orang yang senang berzina itu kan karena dorongan nafsu syahwat. Ya. Nah, syaitan kalau sudah tahu orang nih pasaran sudah nih lemah deh nih, dia suka berzina dia nih, gampang syaitan masuknya. Tapi kalau ada orang soleh, ya, saya pernah dengar perkataan ulama, orang soleh tuh bukan dia tak ada kepengen, bukan tak ada keinginan untuk melakukan maksiat, bukan tak ada. Ada keinginannya untuk kayak orang-orang juga, tetapi rasa takutnya kepada Allah mengalahkan keinginannya untuk melakukan maksiat. Artinya orang soleh itu mampu dia mengendalikan nafsu. Ada lagi kalimatnya bagus, ya, model-model kayak gitu tuh. Orang setia kepada pasangannya bukan tak ada keinginan untuk kepada orang lain. Ada keinginannya, tapi keinginannya tuh terkalahkan oleh kesetiaannya kepada pasangannya. Jadi orang soleh itu bukan tak ada keinginan untuk maksiat, ada, cuma keinginannya itu dapat dikalahkan oleh rasa takutnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu, ya. Nah, orang yang mampu mengalahkan nafsu keinginannya itu, maka dia itu tak bisa dikendalikan oleh syaitan. Syaitan nyerah, tak bisa lagi aku nih. Dia sudah mampu mengendalikan nafsu. Saya pernah baca di kitab juga, nafsu tuh kayak kuda. Kuda tuh kalau tak ada apa tuh namanya tuh, ada tak yang diikat di hidung atau apa talinya tuh namanya? Pelana ya? Apa namanya? Kuda tuh kalau kita naik, kuda liar tuh kita naik, tak ada pakai yang itu tadi tuh, tak ada pakai talinya tadi tuh, habis kita diseserudup nanti kemana-mana, betul tak? Tapi kalau kuda kita pegang tali kendalinya, terserah kita mau ke sana ke sini, dia ikut. Begitulah nafsu tadi. Nafsu tadi kalau kita tak bisa mengendalikan, habislah kita kemana-mana. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, nah bisa kita pergi kemana yang kita kendai. Kuda tadi tuh. Zaman dulu kan orang tak punya mobil, orang dari Mekah ke Madinah pakai kuda, ya. Tapi kudanya ada kendalinya. Coba kalau tak kendali, entah ke mana dibawanya. Nah begitu juga nafsu tadi, ya. Makanya kalahkan nafsu, syaitan tidak berkutik. Nah, jadi jangan sampai syaitan yang berkuasa atas diri kita, karena syaitan selalu ingin menyesatkan dan membelokkan diri kita dari tujuan diciptakannya kita. Apa tujuan kita diciptakan? Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini tujuannya hidupnya bukan untuk apa-apa, cuma untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan semua pekerjaan, semua aktivitas bernilai ibadah di sisi Allah. Maksudnya tuh bukan kita tuh hidup tak ada bekerja, bukan. Ya.
bukan kita hidup sembahyang aja tiap hari, sahnya tak ada lagi cari nafkah, bukan itu, berzikir aja bukan. Jadikan pekerjaan kita tuh bernilai ibadah. Nah, begitu maksudnya. Jadi semuanya bernilai ibadah, semua nilai ibadah gitu. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah lagi, seandainya orang sedunia memusuhi, kita tidak perlu melawan mereka untuk mengalahkannya. Nih kata Imam Ghazali, seandainya semua orang seisi dunia ini memusuhi kita, kita tak perlu melawan mereka untuk mengalahkannya. Tetapi lawanlah dan kalahkanlah nafsu. Apabila kita menang melawani nafsu, maka orang akan menyerah. Pernah kita nengok orang berkelahi, ya, yang satu penuh amarah, penuh emosi, yang satu santai jadi ya. Artinya yang pertama tadi itu dikendalikan nafsu, dia berkelahi itu emosi habis anak dah nak melotot matanya, nak keluar dah matanya, saking dia anunya tadi kan, pitamnya tadi tuh. Yang satu nyantai aja dia. Nah, padahal sama-sama nih. Artinya yang satu tadi mampu dia mengendalikan nafsu. Itu kalau dia berkelahi, yang menang siapa kira-kira? Yang santai tadi yang menang, ya. Yang membabi buta tadi itu dia terabas kuju entah kemana-mana dia anunya, karena dia dikendalikan oleh nafsu. Yang tadi yang santai tadi, nah ditinjunya ngelak dia gitu, tinju ngelak. Kenapa? Karena dia mampu mengendalikan nafsu. Nah, orang yang mampu mengendalikan nafsu nih, dia bisa mengalahkan orang yang penuh dengan amarah, dengan dikuasai nafsu tadi. Nah, apabila kita menang melawan nafsu, maka orang akan menyerah. Ya. Kemampuan seorang menundukkan hawa nafsunya itulah buah atau keyakinan seorang pada asma Allah yang bernama Al-Qahhar tadi, ya. Nah, buah keimanan kita daripada nama Allah Al-Qahhar, buah daripada keyakinan kita, akhlaknya adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Orang yang bersabar tuh adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti nih kita lanjutkan Al-Wahhab, artinya Allah yang maha memberi tanpa mengharap imbalan. Ini kita baca, kita kaji lagi pada bulan Syawal, ya. Untuk tahun ini kayaknya kita libur bulan puasa. Biasa kan kita tak pernah libur, istiqomah ya, tarawih di sini biasanya kan. Tapi untuk bulan ini kita libur karena saya ada tugas nanti di lain, ya. Nah, mudah-mudahan selama 1 bulan ini kita manfaatkanlah untuk beribadah, beramal saleh dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini. Wabil khusus bulan Ramadan ini para ulama biasanya mendominasi amalnya itu bukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi ibadah tilawatil Quran. Perbanyak membaca Al-Quran karena bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ada ulama yang menghentikan seluruh aktivitasnya, seperti pengarang kitab Maulid, kitab apa kita ini, Asmaul Husna ini, Guru Bahid, itu mulai Sya'ban stop semua pengajian. Nah, itu ada ulama yang seperti itu, saking mengagungkan Al-Quran, fokus mungkin mengkaji Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, kita juga nanti insyaallah yang pengen ikut silahkan. Kita tiap hari ba'da zuhur tadarrus Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Hijrah. Yang ingin datang silahkan, ya. Ba'da zuhur jam 2 sampai jam 3. Nanti jam 3 ada daurah, ada pengajian sampai asar, ya. Nah, itu siapa yang ingin ikut silahkan datang ke pondok. Habis asar bubar. Yang nak beli buka-bukaan silahkan. Yang pengen ngabuburit silahkan, tapi sama mahram, ya. Jangan ngabuburit dengan yang bukan mahram. Kalau sama si istri bolehlah, nak keliling sampai bukaan ke di jalan tak apa-apa. Tapi kalau belum, jangan, ya. Hancur pahala puasanya. Wallahu a'lam. Ya, saya juga